Saudara, objek vital transportasi udara seperti Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tetap beroperasi. Meski tetap beroperasi normal, kini di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali hanya terdapat 4 penerbangan dari Bali, yakni menuju Doha, Incheon Korea, dan Madrid Airport yakni Spanyol. Sementara itu untuk penerbangan yang tiba di Bali hanya terdapat 5 penerbangan, yakni dari Doha, Madrid, Osaka Jepang, dan Amsterdam Airport. Tidak hanya penerbangan dari dan menuju luar negeri, penerbangan domestik juga terjadi penurunan. Untuk saat ini hanya terdapat 90 penerbangan dari Bali dan tiba di Bali. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya imbauan dari pemerintah pusat maupun daerah, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mampu melayani 210 penerbangan internasional. Pasca imbauan pemerintah untuk membatasi diri keluar rumah, pasar tradisional di Gianyar, Bali mulai tampak sepi. Kondisi ini membawa dampak harga sembako di pasaran yang semakin mahal. Seperti di Pasar Taleput, Sebatu, Tegalalang, Gianyar, jenis sayur mayur kini malah sangat langka. Tidak hanya sayuran, walaupun masih ada, cabai merah kini mencapai Rp65.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Dampak lainnya, saudara, mencegah membludaknya masyarakat Bali yang akan sembahyang di Puro Pajenengan Puri Agung Klungkung, di mana kulkul pura dikabarkan berbunyi. Aparat gabungan dari kepolisian, TNI hingga petugas Satpol PP di Kabupaten Klungkung melakukan penjagaan ketat di depan Puri Agung Klungkung. Ide Dalem Semaraputra sebagai raja atau tokoh Puri Klungkung meminta yang datang hanyalah pemuka adat di masing-masing desa di Bali yang mewakilkan masyarakatnya untuk memohon berkah air suci tirta. Untuk memenuhi kepercayaan warga. Jadi kalau misalnya mereka mau sesuatu paicu dari beliau, ya kita beliau mau macang uang sopat dan itu. Pembatasannya kenapa ini? Ampun kita himbau melalui aparat untuk yang tangkil, yang percaya dan mau tangkil, ya, cukup diwakili oleh bendesa atau klien tadi. Saudara, hampir sebulan tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk mencegah penyebaran virus corona di Bali. Terbukti jika biasanya hilir mudik dengan padatnya kendaraan menghiasi jalanan bypass Ngurah Rai Sanur, kini tidak tampak. Hanya lengang beberapa kendaraan yang lalu lalang melintas. Hal yang sama juga tampak pada jalan bypass Ide Bagus Mantra Bali. Jalan nasional antar provinsi ini juga tampak sepi. Hal ini tak lain karena dampak COVID-19. Sudah hampir sebulan penerapan himbauan untuk social distancing dan berdiam diri di rumah dari pemerintah nampaknya ditingkatkan masyarakat. Tujuannya tak lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Beberapa warga yang masih melintas menyebutkan masih harus keluar rumah dan bekerja karena pekerjaan yang tidak diselesaikan dari rumah. Namun pihaknya sudah menerapkan peningkatan perlindungan diri dengan selalu menggunakan masker, hand sanitizer, menerapkan pola hidup sehat, juga menambah imun tubuh dengan vitamin. Pak, kenapa tetap keluar rumah? Ya karena tuntutan pekerjaan saya harus terus di luar rumah. Tapi sudah saya atur waktunya, mungkin saya sehabis bekerja, mungkin setengah hari saya sudah kembali pulang ke rumah. Bagaimana antisipasi terkait corona ini, Pak? Kalau untuk antisipasi di luar rumah, saya selalu menyediakan masker, rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Penutupan pantai di wilayah Kecamatan Kuta Utara dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Penutupan wisata pantai di wilayah Badung ini ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pantai yang ditutup yakni Pantai Tugu Beneng, Pantai Canggu, dan Pantai Peti Tenget. Ada 8 akses jalan masuk ke pantai yang diblokade dengan dipasang spanduk larangan dan palang bambu, serta juga dijaga aparat keamanan pecalang desa setempat. Ya, dari desa maupun kelurahan, kita mempunyai wilayah pantai, itu ada 3 wilayah. Kelurahan Kerobokan Kelot, Tibu Beneng, dan Canggu. Nah, pantainya itu Pantai Peti Tenget, Pantai Batu Bolong, Pantai Batu Mejan, Ekobit, Berawo, Prancak. Nah, itu wilayah pantainya. Jadi semua akses ke pantai yang ada di wilayah kita itu kita tutup secara total untuk sekarang ini. Penutupan untuk secara menyeluruh hari ini. Hari ini semua total ditutup. Kita mulai pergerakan jam
6:30 pagi. Itu sudah kita tutup, tapi sebelum ditutup kemarin kita sudah adakan sosialisasi juga kepada masyarakat luar, khususnya bule yang sangat memanfaatkan pantai itu untuk kegiatan surfing dan lain-lain, sejalan dan berjemur. Nah, itu kita sudah sosialisasikan sehingga sekarang ini sudah bisa kita melakukan penutupan. Tidak hanya akses jalan pantai yang ditutup, restoran yang berada dekat juga ditutup karena sepinya wisatawan. Restoran yang memiliki jumlah karyawan 100 lebih ini sudah merumahkan karyawannya sejak seminggu lalu. Udah tutup dari kapan, Pak? Dari tanggal yang sebelum itu tanggal 22. Itu sudah tutup Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Terus karyawannya gimana, Pak? Karyawannya dirumahkan. Berarti restoran ini ditutup untuk menghindar. Iya, ini ditutup untuk menghindar penyebaran virus ini. Semua sudah disepakati dari atasan, kan memang ada peraturan dari Gubernur Bali. Sesuai dengan peraturan ya kita ikutin. Pantauan tim redaksi Kompas TV Dewata juga terlihat di Pantai Kute. Kawasan wisata Pantai Kute yang tersohor di dunia ini, yang menjadi pusat destinasi wisata ini tampak hanya deburan ombak dan pasir pantai saja. Pengawasan ketat juga dilakukan aparat di sekitar Pantai Kute. Setelah menerima masukan lisan dari Bupati dan Wali Kota Sebali dan mempertimbangkan situasi yang berkembang terkait pandemi COVID-19, Gubernur Bali mengambil keputusan untuk meniadakan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-42 tahun 2020 yang dilaksanakan di pertengahan Juni 2020 mendatang. Satgas COVID-19 menyampaikan pertimbangan meniadakan PKB tahun ini dilakukan sesuai arahan dan kebijakan Presiden agar pemerintah daerah fokus dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang belakangan terus meningkat. Selain itu, pandemi COVID-19 ini juga belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, sehingga secara psikologis kurang kondusif bagi masyarakat, serta batas waktu masa tanggap darurat nasional atas penyebaran COVID-19 yang sangat dekat dengan pelaksanaan PKB. Selanjutnya, anggaran yang telah dialokasikan untuk PKB akan dialihkan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali. Tim Liputan Kompas Dewata.